Oke, halo guys, selamat malam semuanya. Oke, so eh, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin Miss bisa mulai ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian hari ini? Are you good, everyone? Apakah baik semuanya? Ya, semoga baik ya. Oke, karena waktu udah menunjukkan pukul 7:02. Miss mau langsung mulai aja biar kalian nggak kemalaman juga untuk selesainya. Mungkin kalian nanti setelah ini ada yang mau keluar atau ada agenda yang lain ya. Oke, jadi kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Oke, udah ada teman-teman yang baru masuk juga. Oke, oke. Jadi di sini kita akan belajar tentang reading comprehension yang ada di soal TOEFL ya. Sebelumnya mungkin di sini teman-teman ada yang lagi prepare untuk TOEFL-nya dan ada desired score yang mau dicapai. Yang perlu kalian ketahuin, TOEFL itu kan ada 3 section ya yang dites. Ada listening, ada writing structure expression, sama ada reading. Ini part yang terakhir, yaitu adalah reading comprehension. Nah, reading comprehension sendiri itu terdiri dari 50 soal. Nah, 50 soal ini kalian nggak usah khawatir karena semuanya terdiri dari multiple choice untuk jawabannya. Jadi ada pilihan A, B, C, and D. Tapi menurut Mi sendiri, kalau misalnya ada pilihannya, ada positif negatifnya ya. Jadi kalian bisa milih yang apa tuh kalau misalnya nggak tahu nih jawabannya, at least kalian pick satu jawaban terus kalian jawab kayak randomly. Jadi kalian nggak usah mikir, maksudnya ngawur gitu kan. Diawur karena emang jalan ninjanya kalian nggak tahu ini artinya apa biasanya gitu. Tapi itu enaknya, tapi nggak enaknya adalah di antara pilihan itu sebenarnya mereka itu hampir sama satu sama lain dan struggle kita disuruh untuk memilih satu dari 4 yang paling benar. Oke. Nah, di reading comprehension itu terdiri dari 50 soal saya mention tadi dan untuk waktunya sendiri itu ada 55 menit untuk waktunya. Jadi gimana kalian bisa memanage waktu 50 soal yang dikerjakan selama 55 menit. Pokoknya 1 jam kurang untuk reading itu ya. Oke, untuk malam hari ini ada skill yang bisa kita pelajari nih, salah satunya yaitu ideas of the passage. Apa sih maksudnya ideas of the passage? Oke, bentar ya. Oke, kita akan belajar skill tentang ideas of the passage. Ini salah satu skill yang harus kalian milikin. Kenapa? Karena soal di TOEFL itu salah satu, enggak salah satu sih, beberapa soalnya itu ngomongin tentang main idea. Oke, lanjut dulu ya. Nah, what to learn, yaitu kita akan belajar tentang main ideas. Di sini. Main ideas of the passage, of a text or a passage. Jadi almost every reading passage on the TOEFL test feature multiple choice question. As I mentioned tadi, kalau misalnya semua soal itu multiple choice, apa pilihan, ada pilihan gandanya dari A to D. And then focus on the main idea of the text. Jadi ada 2, 3, 4 soalan yang ngomongin tentang main idea. Sisanya berarti ngomongin tentang state-state yang detail. The question may worded in various way,
but they all ask to determine the key point of the authors want to say. Jadi di sini emang kita itu dilatih apakah kita ngerti yang ditulis sama penulisnya atau enggak ya dari sisi pembaca. Next, di sini ada beberapa key point yang harus kalian hafalkan. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 key point di sini. Nah, kalau misalnya kalian ketemu 5 key point ini, yaitu ada topik, subject, title, primary idea, and main idea, itu berarti kalian disuruh untuk mencari main ideas dari bacaan tersebut atau topik utama di bacaan tersebut. Ya, pokoknya ada 5 key point ini. Jadi kalian disuruh untuk nyari poin ide pokoknya itu apa. Ya. Nah, di sini kalian harus ingat-ingat letak dari main ideas atau ide pokok itu ada di mana sih? Dari sini. Nah, the ideas can be found in the beginning of the passage. Jadi ini yang harus di-highlight sama kalian, yaitu adalah main idea atau topik utama dalam bacaan itu letaknya ada di kalimat utama di setiap bacaan. Tuh. Nah, tadi kalian udah tahu kan kalau misalnya kalian dikasih soal nih sama pengujinya. Hal pertama yang kalian lakukan adalah baca soalnya terlebih dahulu, jangan dibaca passage-nya dulu. Kalau kalian baca passage-nya, pasti kalian nanti membuang waktu. Soalnya kalian pasti bakal kayak overwhelmed gitu di salah satu part yang mana kalian nggak tahu itu maksudnya apa, artinya apa. Jadi jangan dibaca bacaannya dulu. Kalian masuk ke soalnya aja dulu. Masuk ke soal. Kalau misalnya di soal itu kalian baca ada key point dari 5 tadi, yang ini tadi. Oke. Key point dari 5 yang ini tadi ya. Di soal itu ada kata topik, ada kata subjek, atau ada salah satu dari ini, bukan semuanya. Salah satu dari 5 ini. Di soal itu ada kata topik. Soal yang lain ternyata ada kata subjek. Soal yang lain ada kata title. Soal yang lain ada primary idea. Soal yang lain ada kata main idea. Berarti kalian disuruh untuk mencari main idea. Main idea yang mana? Kalian udah tahu letaknya. Letaknya adalah di awal dari bacaan atau di kalimat utama. Ya. Oke, cara nentuin kalimat utama, kalian pasti udah tahu kan, kalimat yang ada di awal. Jadi kalau misalnya paragraf itu ada 5, kira-kira kalimat utamanya itu ada berapa ya? Oke, right, ada 5. Jadi misalnya dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama kan? Oke. Kalimat selanjutnya itu adalah kalimat pendukungnya. Kalimat pendukung itu boleh lebih dari satu, boleh 2, 3, 4, 5, terserah penulisnya. Yang paling penting adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu cuma ada satu di setiap paragraf. Jadi kalau misalnya kalian ketemu ada 7 paragraf di bacaan, berarti ada 7 kalimat utama. Dan kalau misalnya di soalnya itu disuruh untuk mencari main ideas, berarti kalian harus membaca kalimat utama paragraf ke-1, kalimat utama paragraf kedua, kalimat utama paragraf ketiga, dan seterusnya sampai habis. Gitu. Kalimat pendukungnya nggak usah dibaca, mungkin kalau misalnya kalian mau make sure aja itu jawabannya benar, kalian bisa skimming aja, ya baca cepat. Tuh. Tapi yang paling penting kalimat utamanya kalau bisa kalian paham. Ya. Oke, itu cuma salah satu, ini bukan trik, tapi salah satu skill sih, skill yang harus kalian punya. Gitu. Jadi kalian, oh gue udah tahu nih tempatnya di mana untuk jawabannya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Oke, jadi poinnya tadi adalah ingat-ingat key points yang ada 5 tadi. Oke. Dan juga ingat kalau misalnya topik utama atau main idea itu letaknya ada di kalimat utama. Kalimat utama di setiap paragraf ya. Kalau misalnya ada 5 paragraf, ada 5 kalimat utama. Ada 7 paragraf, 7 kalimat utama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Sebelum kita masuk ke exercise-nya. Skill untuk reading itu sebenarnya cuma gitu-gitu doang. Jadi kalian harus banyak latihan soalnya untuk reading ini. Apalagi kalau misalnya bacaannya yang kalian nggak terlalu familiar untuk kata-katanya. Itu yang menjadi struggle-nya di reading test ini. Untuk apa? Teori dari reading itu sedikit banget untuk teorinya.
Oke. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Belum ada? Iya, Billy? Oh, belum ada. Oke, kalau saya belum ada. Oh, wait. Oke, lanjut dulu ya. Oke, jadi kita masuk ke contoh dulu nih. Ada exercise satu, karena di sini masih ada satu paragraf, jadi lumayan gampang nih. Karena satu paragraf itu berarti ada satu kalimat utama. Di sini coba tentukan kalimatnya, kalimat utamanya itu dari mana sampai mana. Cari kalimat utamanya. Kalimat utama letaknya di depan kan. Of course, dari kata in, dari sini ya, sampai titiknya di mana nih titiknya? Reasoning. Oke. Dari in sampai reasoning itu ada kalimat utama. Ya, mari kita baca sama-sama. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. At least kalian harus paham ini yang dimaksud dari kalimat utama ini apa sih? Ya. Oh ya, sebelumnya lupa. Kalian harus baca what is the topic of the passage. Ada kata topik yang mana tadi 5 dari key points-nya ya. Berarti kalian disuruh untuk mencari main idea. Oke, sekarang coba deh kalian pilih antara A, B, C, or D. Kalian udah tahu dari soal disuruh untuk cari main idea atau topik utama. Dan kalian udah tahu letak main idea-nya yaitu di kalimat utama, udah kalian temuin juga. Sekarang tinggal disinkronisasikan ke multiple choice-nya. Hati-hati ya untuk nentuin jawabannya, karena kalau reading itu misalnya jawaban yang A itu benar, yang B hampir benar, yang C benar tapi cuma 50%, yang G misalnya benar yang benar-benar benar gitu. Jadi kalian harus mencari yang benar 100% benar. Ya, kira-kira A, B, C, or D nih jawabannya. What is the topic of the passage? Kalian reverse ke kalimat utama ini. Oke. Boleh di-type untuk jawabannya. Ada yang udah coba jawab, yaitu yang alpha. Oke, ada lagi jawaban lain, mungkin satu jawaban lagi untuk dicoba. Boleh diketik dulu di text box. Di chat box. Boleh diketik dulu. Oke, udah ada jawaban satu lagi. Ada yang bilang, right, dari Erliana ya, Miss Erliana yang benar ya, yang delta. Sekarang kita bahas. Kenapa sih yang delta itu yang benar? Kita baca ulang untuk kalimat utamanya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Gimana perbedaan yang sangat tajam itu dari filosofinya John Dewey ya, dibuat antara intelligence sama reasoning. Oke, berarti ini ngomongin philosophy of John Dewey yang mana filosofinya itu dibedain dari intelligence sama reasoning. Kalau kita ngejawab yang alpha, ini terlalu spesifik, The Intelligence of John Dewey. Iya sih, tadi ngomongin intelijen, tapi masih secara umum kan, nggak ngomongin spesifik apa sih intelligence yang diomongin sama John Dewey. Jadi yang alpha bisa aja benar, tapi kurang benar. Jadi benarnya cuma 50%. Distinction is made between John Dewey. Yang Bravo juga hampir benar. Karena apa? Iya sih, emang ini ngomongin tentang perbedaannya tadi yang dibilang sama John Dewey di filosofinya, tapi nggak dikasih tahu apa distinction-nya tadi apa sama apa. Jadi ini juga masih 50%. Yang Charlie Dewey's idea on the ability to reason. Oke. Oke, tadi ngomongin reasoning juga kok bisa ada kata reason di kalimatnya. Iya sih ngomongin reasoning juga, tapi nggak terlalu spesifik reasoningnya itu tentang apa. Ini masih secara umum di kalimat utama itu. Jadi cari juga kurang tepat. Jawabannya yang benar yang delta. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Gimana tadi Dewey's work, filosofinya Dewey tadi kan antara intelligence sama reasoning kan ngomonginnya. Masih secara general. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Oke, kalau belum ada, Miss punya latihan soal yang lain. Kita masuk ke latihan soal aja langsung ya. Ntar, kayaknya kalian belum dapat nih. Oke, 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 kali
Oke. Oke. Jadi di sini Miss ada soal yang lain, tapi hapus dulu. Ada soal yang lain. Kalian bisa kerjakan terlebih dahulu. Miss kasih waktu. Ini ada exercise 2, 3. Kira-kira ada 8 soalan ke belakang. Jadi kalian bisa kerjakan terlebih dahulu. Karena ini paragrafnya cuma 1-2 paragraf. Kan masih sedikit ya, nggak terlalu banyak. Miss kasih waktu 10 menit kali ya. Cukup ya untuk kerjain semuanya. Jadi kira-kira satu soal 1 menit. Untuk filenya sendiri, kalian udah dapat belum ya? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke, wait. Oke, Miss share di chat box saja kali ya. Jadi kalian bisa akses di sana. Hmm, oke, wait ya. Oke, masih. Oke, udah terkirim. Kalian bisa akses kan ya? Bisa dibuka. Oke, oke, silakan untuk dibuka dan masuk di exercise 2 ya, mulainya ya. Yang Fort Knox. Ini, Fort Knox, Kentucky. Oke, 10 menit bisa kita mulai dari sekarang. Berarti nanti di 19, mungkin nggak nyampe 7 menit aja kali ya. Jadi nanti di 19.25 kita bahas ya, biar nggak terlalu lama. Oke, oke. Ketemu lagi di 19.25. Silahkan untuk dikerjakan.
Oke, kayaknya bisa kita ini ya, bahas ya. Udah 7 menit. Oke, dari nomor 2 ya berarti ini. Fort Knox, Kentucky. Kita baca soalnya dulu. Which of the following best describe the topic of the passage? Ada nggak sih key points dari 5 itu? Ada, itu di topik ya. Oh no. Bentar, sorry. Oke, ada kata topik di sini. Berarti kalian tahu, oh, ada kata topik nih, ada kata key point topik. Berarti kalian disuruh untuk mencari main idea atau topik utama. Kalian tahu main idea atau topik utama itu letaknya ada di kalimat utama. Coba kalian cari kalimat utama di paragraf ini. Paragrafnya cuma ada satu, berarti ada satu kalimat utama. Dari kata Fort Knox sampai mana ya titiknya ya? Deposit. Oke, baris 1, 2, 3 itu kalimat utamanya. Boleh dibaca pelan-pelan, dipahami. Terus kalian bisa sinkronisasikan ke jawaban A, B, C, or D. Oke, kira-kira jawaban kalian yang mana? Fort Knox, Kentucky, in the side of US. Wait. Dia mencoba jawab, right? Bravo. Correct. Yang bravo ya jawabannya. The Federal Gold Depository. Oke, Fort Knox, Kentucky is the site of US Army Post. Oke, ini ngomongin tentang Fort Knox, tapi apakah iya spesifik tentang Fort Knox? Kita baca sampai titik ya. But it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the US government gold deposits. Oke, ini tentang kota di salah satu site di US, yaitu adalah Fort Knox, bagian dari Kentucky. Yang mana lebih terkenalnya itu dinamakan The Fort Knox Bullion Depository. Nah, ini nih yang menjadi utamanya. Makanya jawabannya yang bravo. The Federal Gold Depository. Ya, oke. Okay. Next. Renowned. Ada yang tahu kata renowned? Renowned itu kayak popular ya. Ketahuin, terkenal. Oke. Okay. Next, di nomor selanjutnya. Kita baca soalnya lagi. Which of the following would be the best title for the passage? Ada kata kunci title, yang mana title tadi 5 dari kata kunci main idea. Berarti ngomongin tentang topik utama atau main idea, carinya di kalimat utama, masih sama kalimat utamanya, karena bacaannya masih juga Fort Knox, dari Fort Knox sampai deposit. Kira-kira yang mana nih best title-nya? A, B, C, or D? Oke, right in Charlie. Oke, kenapa nggak jawaban yang A, the massive concrete fault? Oke, ya, jawabannya yang Charlie. Right. Kenapa yang nggak B, for no security? Kalau security nggak ngomongin spesifik security-nya yang mana kan ya di sini. Nggak ada kata-kata security. A visit to Kentucky, malah yang Delta nggak nyambung sama sekali. Oke. Oke, kenapa nggak the massive concrete fault? Karena di sini nggak ada spesifik kalau itu konkret atau nggak kan. Cuman kata the massive fault doang yang contains the bulk of the US government. Jadi jawabannya yang Charlie. Where the United States keep its gold? Di mana kita bisa tahu yang mana di sini nih. Nih, evidence-nya di sini. US government gold deposit. Berarti di situ tempatnya pemerintahan US nyimpan emasnya. Oke, next. Kalau masih bacaan yang sama itu masih enak. Jadi kalian ngulangin bacaannya itu kan sama ya. Jadi tinggal mahamin lagi. Kalau bacaan baru kadang kalian harus mikir ulang lagi. Terus apalagi kalau misalnya nanti ada beberapa kata yang belum terlalu familiar artinya. Gitu. Nah, intermezzo dulu kalau misalnya di TOEFL itu emang gitu. Jadi kayak ada beberapa, misalnya ya, kan tadi ngomongin reading kan 50 soal ya. Biasanya nih umumnya
dari 50 itu ada 10 passage, ada 10 teks. Jadi satu teks itu digunakan untuk 10 soal. 10 soal itu tipe soalnya beda-beda. Ada yang nanyain tentang main idea, ada yang nanyain tentang refers to, ada yang nanyain tentang state-state yang detail. Nah, ngomongin tentang main idea sendiri, biasanya di satu teks itu ada 3-4 yang nanyain main idea. Ya. Nah, tapi struggle-nya adalah bacaannya panjang kalau di TOEFL. Itu bisa nyampe 1 halaman lebih. Kalau misalnya di paper ya. Jadi kayak panjang 7-8 apa paragraf untuk bacaannya. Oke, next. Soalnya dulu ya. Which of the following best states the subject of the passage? Ada kata kunci subject. 5 dari key point yang kita bahas, berarti ngomongin tentang main idea letaknya di kalimat utama, masih ada satu paragraf doang di sini, berarti dari kata on sampai titiknya di mana nih? Another. Oke, tinggal dipilih A, B, C, or D. One, identifying character of mineral. Oke, gimana cara membedakan mineral? Correct, yang bravo. By scratch test. Scratching, kalian tahu kan scratch test ini? Nih, scratching one mineral with another. Jadi, untuk mengetahui kekerasan dari mineral itu harus digosok-gosokin satu sama yang lain. Ya. Oke, next. Ini masih gampang ya untuk latihannya. Oke, next di soal selanjutnya. The main idea of the passage. Ini udah langsung nge-state ngomongin main idenya ini apa sih? Berarti masih tetap sama ya. Di kalimat utama, one sampai another, A, B, C, or D. Tinggal diulang lagi tadi pemahamannya dan disinkronisasikan sama jawabannya. Oke, correct yang A, the hardness of a mineral. Kalau milih yang bravo ini terlalu details ya. Diamond with the hardest of 10, padahal nggak ngomongin tentang diamonds itu sendiri. Yang cari a softer mineral. Ini tadi scratchingnya itu nggak spesifik kalau misalnya harus yang apa lembut sama yang hard gitu kan. And then yang delta juga nggak ngomongin tentang moss scale itu ini spesifik ya di kalimat spesifiknya. Padahal ini ngomongin main idea doang. Jawabannya yang alpha. Oke. Okay. Right, next. Oke, ini dengan bacaan yang berbeda, 2 paragraf kita masuk ke soalnya. The passage mainly discuss. Oke, ada kata mainly, ngomongin tentang main idea juga. The best title for the passage, ngomongin tentang main idea juga. Oke. Jadi, dua-dua soal ini ngomongin tentang main idea, kalian masuk ke kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada berapa? Ada 2. Di paragraf ke-1 ada dari kata hurricanes sampai ocean. Di kalimat kedua ada di paragraf kedua ada kata of sampai hurricanes ya. Oke. Sekarang bisa dibaca hurricanes generally occur in North Atlantic. Hurricanes itu adalah salah satu jenis dari badai angin ya. Yang mana di paragraf pertama itu dikasih tahu kapan-kapan aja terjadinya ya. Terjadi itu di North Atlantic from May through November, dari Mei sampai November, yang mana peaknya itu banyak-banyaknya terjadi di bulan September, terus jarang-jarangnya itu di bulan Desember sampai April, ya. And then di paragraf yang kedua, of the tropical storm that occur each year, yang mana itu terjadi setiap tahun kan, di North Atlantic. Nah, dari semua yang terjadi dalam setahun itu, cuman 5 yang bisa disebut sebagai hurricanes. Yang mana karena ada spesifikasinya tersendiri. Kalau badai angin disebut hurricanes itu gimana? Nah, ternyata didetailkan di bawahnya. Tapi kita nggak usah baca yang itu. Skip aja kalau misalnya emang nggak diperlukan. Karena kita kan apa tuh dikejar sama waktu ya. Jadi kalau misalnya emang nggak perlu, nggak usah dibaca. Next. The passage. Kira-kira jawabannya A, B, C, or D? How many hurricanes
Oke, oke. Yang alpha. Oke, kalau ngomongin tentang how many hurricanes itu apakah disebut kalau misalnya itu berapa kali? Kan kita nggak tahu, tapi disebutnya itu kapan aja dari bulan Mei sampai November. Nggak dikasih tahu kalau misalnya Mei itu ada 5, and then June itu ada 6, kan nggak dikasih tahu. Kurang tepat kalau jawab yang alpha. The weather, oke, the weather in the North Atlantic. Kalau weather itu yang kalian tahu, weather itu ada 4. Summer, spring, rainy, sama sunny. Nah, hurricanes ini bukan weather. Ini adalah badai badai angin tadi ya. Correct, hurricanes in one part of the world, yang delta. Yang mana hurricanes itu disebut sebagai hurricanes itu yang ada di North Atlantic. Oke. Alpha kurang tepat, Charlie kurang tepat. Apalagi yang Bravo, the strength of hurricanes itu nggak dikasih tahu kalau misalnya berapa-berapanya itu di kalimat penjelas kan, bukan di kalimat utama. Jadi jawabannya yang delta. Oke, next, the best title for the passage. Kira-kira yang mana? Ada yang Bravo, Charlie, Charlie. Kalau ngomongin yang Charlie, Hurricanes, the damage and destruction. Di kalimat utama itu nggak ngomongin tentang kayak apa yang terjadi kalau misalnya terjadi hurricane. Damage-nya apa kerusakan itu kan nggak dikasih tahu di kalimat utama ini. Di kalimat utama itu ngomongin tentang only about 5 on the average yang mana disebut sebagai hurricanes. Jadi kurang tepat kalau yang Charlie. Yang benar tadi ada salah satu ya dari Billy sama Miss Erliana yang Bravo, Storm of the Northern Atlantic. Ya, jawabannya yang Bravo. Oke, next. Oke, nah ini udah lumayan panjang untuk soalnya di 3 soal terakhir. 1, 2, 3. Masuk ke soalnya dulu. Which of the following best describe an idea? Udah terstate main idea, berarti ngomongin main idea. Ya. Next, soal selanjutnya. The best title of the passage. Ngomongin title 5 poin dari yang kita bahas, berarti ngomongin tentang main idea juga. Next, the subject of the fourth paragraph. Berarti ngomongin tentang main idea juga. Tapi di sini ada spesifikasi fourth paragraph. Jadi nanti kalian fokusnya di paragraf keempat aja ya. Oke. Oke, kita mulai dari yang soal awal tadi. Oke, semuanya ngomongin tentang main idea. Tentuin dulu yuk main idenya. Di paragraf pertama ada dari kata Henry sampai Century. Paragraf kedua, Evangeline sampai mana nih titiknya? Gabriel. Paragraf ketiga, In the Song sampai Minehaha. Paragraf keempat, The Courtship sampai Romance. Oke, mungkin kalau misalnya kalian baca ini rada-rada bingung, wajar, soalnya ini ngomongin tentang History of America. Yang kalian tahu, ini ngomongin tentang Longfellow itu salah satu uh, apa ya, seniman yang membuat puisi Puts ya, American Puts of the 19th century. Jadi dia menuliskan puisi di abad ke-19. Itu namanya Longfellow, dulu ada di Amerika. Nah, di paragraf 2, 3, sama 4 itu ngomongin tentang karya-karya dari Longfellow, yaitu adalah Evangeline. Ini adalah salah satu puisi Evangeline yang dibuat sama Longfellow. Itu ngomongin tentang when the British forced French settler from Nova Scotia
Two lovers, Gabriel and Evangeline, were separated by the British. Ngomongin tentang kisah cinta dari Gabriel sama Evangeline, mereka yang dipisahkan sama tentara British, gitu ya. Ini puisi Evangeline. Di paragraf ketiga itu puisinya lagi, puisi Longfellow, namanya Song of Hiawatha. Nah, Song of Hiawatha ini ngomongin sama tentang percintaan juga. American India through the story of the brave Hiawatha and his beloved wife Minnehaha. Ngomongin tentang kisah cintanya Hiawatha sama Minnehaha kalau di puisi yang ini. Untuk paragraf yang keempat sama itu juga hasil karya dari Longfellow juga, The Courtship of Miles Standish. Ini ngomongin tentang kisah cinta. Kisah cinta take place during the early period, ini di awal-awal periode settlement of New England, pada awal-awal pemerintahan Inggris ya, which was viewed a time of honor and romance. Jadi ngomongin tentang honor and romance. Kalau misalnya kalian baca lagi ke belakangnya, ini ngomongin tentang love triangle, cinta segitiga. Ya, jadi ini sebenarnya dimaksud dari bacaannya. Untuk jawaban yang uh, which of the following best describe the main idea? Kira-kira A, B, C, or D? Ada yang oke, Bravo. Kalau jawab Bravo, baik kita lihat ya. Kalau yang ngejawab Bravo, Longfellow describe American history even though people really did not enjoy it. Nah, malahan orang-orang suka banget nih sama puisi-puisi yang dibuat sama Longfellow ini. Gitu. Kurang tepat kalau yang Bravo. American history is often depicted in the poetry. Apakah jawaban yang Alpha? Right, yang Charlie. The popularity of Longfellow poem result from his stress on the values of the people. Jadi Longfellow itu kalau nulis puisi, dia melihat dari apa yang terjadi di sekitarnya, gitu. Evangeline, Hiawatha, terus sama Love Triangle ini dari Priscilla ya. Priscilla, itu semua itu adalah orang-orang di sekitar dari Longfellow. Nah, dari kejadian itu dia nulis puisinya. Nah, orang-orang itu gampang suka karena diambil dari kisah nyata gitulah bahasa gampangnya. Jadi yang gampang yang Charlie, the popularity dari Longfellow itu ya karena apa yang dia lihat, yang Charlie. Next. Oke, the best title kira-kira yang mana nih? Best title, Longfellow's Popular Appeal atau Historical Narrative Poem, The Lyric Dramatic Narrative Poem of Longfellow, Poems of Longfellow atau Longfellow and the Critics. Ada yang jawab Charlie, The Lyrics Dramatic and Narrative Poems. Di sini nggak ngomongin kayak spesifikasi puisinya itu gimana isinya, cuman dikasih tahu kalau misalnya ini itu tentang ini, gitu ya. Tapi nggak dikasih tahu puisi bait-bait puisinya. Jadi jawaban yang Charlie kurang tepat. Right, yang Alpha. Longfellow's popular appeal. Appeal itu adalah daya tarik. Ya, Longfellow's popular appeal. Appeal itu artinya daya tarik. Kenapa sih? Tadi kan kita tahu daya tariknya itu karena orang-orang suka nih sama Longfellow karena dia nulis puisi dari apa yang terjadi di sekitarnya, makanya orang-orang suka. Gitu. Jadi jawaban yang benar yang alpha. Longfellow's popular appeal. Appeal ini adalah daya tarik ya artinya. Oke, next. Terakhir. Nah, ini yang beda. The subject of the fourth paragraph. Kira-kira yang mana nih? Di paragraf keempat tadi ngomongin tentang cinta segitiga yang kalian tahu. The time of honor and romance. Ngomongin tentang romantisasi, and then di sini juga dikasih tahu love triangle. Nah, kalian bisa baca setelahnya ini. Kalau misalnya kalian ngerasa di kalimat utama dari kata the courtship sampai romance ini kalian belum nemu nih jawabannya.
Aduh, apa ya ini yang di paragraf keempat? Kalian bisa lanjutin di paragraf selanjutnya untuk make sure kalau misalnya kalian bisa apa ketemu jawabannya, ya. Jawabannya yang right, yang Bravo. Kalau ada yang ngejawab Alpha, nggak ngomongin tentang nobility ya, sama honor dari Longfellow, dari poemsnya Longfellow, tapi ngomongin love triangle, yang Bravo. Oke, correct. Ada lagi nggak selanjutnya? Oh, udah. Kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya untuk membacanya ya. Sebenarnya yang paling utama itu adalah di kalimat utamanya untuk ngomongin apa jawaban dari main idea. Nah, untuk selanjutnya itu yang pokoknya, yang wajibnya. Tapi untuk yang selanjutnya di kalimat penjelas itu kalian tidak diwajibkan untuk kayak memahami satu persatu. Kalian bisa skimming aja. Kalau misalnya kalian emang nggak punya waktu untuk skimming, kalian skip aja. Kalian fokus di kalimat utamanya gitu ya. Karena emang kalian bakal dikejar sama waktu tuh. Kalau misalnya kalian ngerasa 55 menit itu apa lama, kalau misalnya kalian masuk ke soal itu bakal cepet banget nggak kerasa. Karena kalau kalian terlalu fokus kali ya waktu ngerjainnya. Jadi kalian harus bisa maintain waktu kalian supaya bisa terjawab semua di 50 soal itu. Dan juga eh, ada sedikit apa ya, bukan bukan tips and trick ya. Kalau dari saya sendiri, mungkin kalian bisa mengerjakan soal yang udah ada apa tuh namanya, udah ada kayak clue-nya. Maksudnya gimana dari clue? Yang tadi nih dari 5 tadi kita punya 5 key point. Berarti kalau misalnya kalian nemu 5 itu yaitu ke main idea. Oke, kalian udah tahu letaknya ya, udah tahu letak jawabannya. Selain itu misalnya ada soal refers to. Biasanya soal refers to itu kayak misalnya kata apa ya? Kata biasanya her atau ini nih. Misalnya kata his in paragraph 3. Bukan paragraf, biasanya baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 10. Di soal itu biasanya ada gininya nih. Ini artinya clue. Ini baris berapa gitu. Nah, kalau misalnya ada soal apa kata his di kalimat ke-10 itu refers to. Nah, kalau di situ kan kalian udah tahu tuh clue-nya di mana ya. Itu kalian masuk ke baris ke-10 yang mana ini? Oh, ini. Jadi kalian itu nggak apa tuh, nggak terlalu ngomong-ngomong apa yang dicari gitu. Jadi masuk ke soal yang udah ada clue-nya terlebih dahulu. Ya, baru ngerjain soal-soal yang lebih detail. Yang soal-soal yang lebih detail itu yang memerlukan banyak waktu. Soalnya dari banyak bacaan, soal detail itu nggak dikasih tahu di paragraf berapa, kalimat keberapa. Kita sendiri yang harus nemuin itu. Gitu, ya. Oke, makanya nggak urut untuk kerjainnya, misalnya satu dulu, habis itu loncat ke nomor 10, habis itu loncat ke nomor 5 deh, oke. Yang penting kalian tahu kayak sistematisnya apa di bacaan itu, ya. Kalau ngejawab terlalu apa 1, 2, 3, 4 itu menurut Miss membuang waktu, soalnya bakal loncat-loncat. Oh, nomor 1 ngomongin main idea, nomor 2 ngomongin tentang state detail, kalian nyari lagi. Nomor 10 main idea, balik lagi ke main idea gitu. Jadi kalau saya mau apa tuh namanya pintar-pintar untuk apa ngatur waktu ya kayak gitu. Oke, Oke, next. Oh, karena nggak ada soal lagi, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab dulu. Kalau misalnya kalian ada yang bingung dan masih ada yang mau ditanyakan, kita punya 10 menit terakhir nih. Oke. Jangan lupa ya untuk latihan itu kayak nggak latihan soal doang kok untuk reading ini. Nanti kalian kayak baca caption, baca apapun yang berbau bahasa Inggris. Menurut Miss itu udah termasuk salah satu hal yang bisa improving kalian untuk reading skillnya. Karena kalian bakal dapat kata-kata yang baru kalau misalnya emang kalian nggak tahu. Oke, Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu sambil Miss tunggu ya. Kan kalau misalnya kalian mau belajar lagi bisa dibuka lagi ya untuk recordingnya. Oke, Oke, masih belum ada nih.
Oke, kalau emang belum ada, sampai situ dulu, karena emang itu aja yang bakal share untuk malam hari Ya, ini. Kak. Yap, ada? Kak, berarti kalau di setiap reading conversation ini, berarti kita harus baca yang awalnya dulu ya, Kak ya? Apa gimana? Oke. Nah, tadi Miss bilang di awal kalau misalnya kalian reading test ini kalian masuk ke soal dulu. Nah, tujuannya baca soal itu adalah kalian kayak nyari apa ya? Nyari apa yang mau dicari gitu. Nyari kata kunci. Nah, dari kalian udah punya kata kunci, baru kalian cari gemboknya di mana gitu. Ya, yaitu di bacaan. Jadi kalian mm, tahu mau mencari apa itu di soal. Baca soalnya terlebih dahulu, baru kalau misalnya emang soal itu ngomongin tentang main idea, berarti kalian bacanya di paragraf pertama, sorry, di kalimat utama setiap paragraf. Jadi nggak selalu di kalimat utamanya doang sih yang harus dibaca. Jadi mungkin persepsinya dibalik ya. Dibaca soalnya dulu, baru kalian tahu apa yang dicari. Kalau yang dicari emang kalimat utama, berarti ujung-ujungnya kalian harus baca ngomongin tentang main idea, berarti kalian harus baca kalimat utama kan. Tapi kalau misalnya kalian ke soal, ternyata bukan main utama nih yang disuruh untuk cari, ternyata state yang detail, berarti kalian nggak perlu untuk baca kalimat utamanya. Baca yang cari apa yang di mau dari soal, gitu sih. Berarti ada kemungkinan nggak, Kak, kalau misalnya tes reading ini nih, apa main idenya itu di belakang paragraf, maksudnya di yang terakhir gitu, bukan di awal-awal Oh, awal, main idea itu bisa di akhir. bisa nggak, Kak? Oke, itu soalnya. Oke, kalau kalian pernah baca tentang paragraf, bisa, bisa karena ada 3 jenis paragraf ya. Paragraf yang kalimat utama di awal, paragraf yang kalimat utama di tengah, paragraf yang kalimat utama paragraf yang kalimat utama di akhir atau yang di awal sama di akhir gitu. Tapi umumnya penulis itu nulisnya adalah di awal gitu. Kemungkinan iya pasti ada kalau misalnya di akhir. Tapi itu jarang banget. Terima kasih, Kak. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kalian pernah belajar bahasa Indonesia juga sama kok sama kayak bahasa Inggris untuk penulisan dari paragraf tuh, ya. Oke. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau misalnya emang belum ada, kalian nanti bisa tanya di grup aja ya kalau misalnya emang ada yang mau ditanyakan dan kalian masih lupa kalau sekarang tanyanya apa. Oke. Oke. Miss Billy masih ada yang tanyakan? Aman? Aman ya semuanya ya? Kayaknya udah cukup, Kak. Oke, thank you so much everyone untuk hari ini. Ada 6 menit terakhir yang bisa kalian gunakan untuk istirahat dan juga mungkin kalian bisa buka-buka lagi apa yang udah dipelajarin tadi, gitu ya. Dan sebelum Miss tutup untuk pertemuan malam hari ini, kita bisa berdoa bersama untuk penutupan ya. Let's pray together to close our class today. Pray begin. Amin. Thank you so much everyone for your participation and we can meet again in the next section ya. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan yang selanjutnya. Itu aja dari Miss Safira. And saya sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih. Okay, thank you so much everyone. Yes. Itu kan masih ada tuh, Ben. Udah kerja ya, Mas? Ya, ya. Mau pernah dengar dari siapa?
Mas, bagusnya belum. Itu kalau beli paling banyak. Beli paling banyak. Nasinya ada tuh, Bir. Masak nasi dulu, Bir. Bir. Bir, masak nasi dulu, Bir. Beli nasi goreng aja di Mas di depan situ loh. Ya itu lo beli nasi goreng. Ya lo tapi kan lo kerja. Masak nasi dulu, Mbak. Oke, balik pintu ya. Oke. Oke, dikit aja. Masih, masih,